Investasi saham mungkin terlihat menarik, grafik naik, potensi cuan, dan kisah sukses yang viral. Tapi kenyataannya, investasi saham bukan untuk semua orang. Di sisi lain, setiap dari kita pasti berinvestasi, sadar atau tidak. Bukan cuma soal uang atau pasar modal, tapi juga waktu, tenaga, dan perhatian. Di video ini, kita akan kupas tuntas kenapa investasi saham bisa jadi jalan bagi sebagian orang, namun bukan satu-satunya jalan. Dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa tetap berinvestasi secara sadar, bahkan di luar dunia finansial. Yuk, kita mulai pembahasannya. Sebelum kita bicara soal saham, kita harus pahami dulu, kenapa sih kita perlu investasi? Yang pertama, untuk meningkatkan kekayaan. Investasi bikin uang kita bekerja, bukan cuma disimpan di bawah bantal atau di rekening biasa, yang bunganya kalah sama inflasi. Dengan investasi, kita bisa membangun pertumbuhan keuangan jangka panjang. Kedua, untuk mencapai tujuan finansial. Mau itu pensiun dini, beli rumah, atau sekadar membiayai pendidikan anak. Investasi adalah kendaraan menuju sana. Dan yang ketiga, untuk melindungi nilai uang. Setiap tahun, inflasi secara diam-diam menggerus daya beli kita. Kalau uang cuma didimil, nilainya terus menurun. Tapi kalau diinvestasikan dengan tepat, kita bisa jaga nilai aset tetap tumbuh seiring waktu. Jadi intinya, investasi itu bukan cuma soal jadi kaya, tapi soal punya kendali atas masa depan finansial kita. Nah, kalau kita bicara soal saham, kenapa sih banyak orang tertarik? Pertama, potensi keuntungannya menarik. Saham bisa memberikan keuntungan lewat dua jalur. Capital gain, yaitu kenaikan harga saham dari waktu ke waktu. Dan dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan secara rutin oleh beberapa perusahaan. Kedua, karena saham menjadikan kita bagian dari perusahaan. Bukan cuma penonton, tapi pemilik. Meski kecil, kamu punya andil nyata dalam bisnis tersebut. Dapat hak suara, dan ikut merasakan pertumbuhan bisnisnya. Inilah yang membedakan saham dari instrumen investasi lain. Kamu bukan cuma menaruh uang, tapi juga ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi global. Dan, kalau kamu memilih perusahaan yang tepat, kamu bisa tumbuh bersama mereka. Tapi tentu, dunia saham gak cuma soal cuan dan potensi pertumbuhan. Ada sisi lain yang harus kita pahami sebelum benar-benar terjun. Yang pertama adalah risiko tinggi. Harga saham bisa naik, tapi juga bisa turun drastis karena ekonomi global, berita buruk dari perusahaan, atau sekadar sentimen pasar yang negatif. Artinya, selalu ada kemungkinan kehilangan sebagian, bahkan seluruh modal kita. Kedua, volatilitas pasar. Pasar saham itu dinamis, kadang naik tajam, besoknya turun dalam. Fluktuasi seperti ini bisa bikin stres dan mendorong kita ambil keputusan impulsif, apalagi kalau kita belum siap secara mental. Dan yang ketiga, butuh pengetahuan mendalam. Investasi saham bukan tebak-tebak aing. Harus ngerti analisis fundamental, teknikal, tren pasar, dan kondisi ekonomi. Tanpa itu, risikonya bukan hanya rugi, tapi rugi berkali-kali tanpa sadar kenapa. Itulah kenapa investasi saham butuh kesabaran, disiplin, dan kontrol emosi. Ini bukan permainan cepat-cepat kaya, tapi perjalanan membangun kecerdasan finansial. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah semua orang cocok investasi saham? Jawabannya, nggak juga. Ada beberapa profil yang sebaiknya berhati-hati, atau bahkan menunda dulu belum masuk ke pasar saham. Pertama, kalau kamu tidak toleran terhadap risiko, misalnya langsung panik lihat nilai investasi turun 5%, maka pasar saham bisa jadi sangat mengganggu emosimu. Kedua, kalau kamu butuh dana dalam jangka pendek, misalnya 3 bulan lagi, untuk bayar biaya rumah sakit, maka saham bukan tempat yang tepat. Karena harga saham bisa turun naik dalam jangka pendek, dan kamu bisa rugi saat benar-benar butuh uangnya. Ketiga, kalau kamu masih minim pengetahuan, belum paham apa itu fundamental, valuasi, bahkan nggak tahu perusahaan, apa yang dibeli dan itu sama aja, seperti beli kucing dalam karung. Dan yang terakhir, kalau kamu mudah panik, gampang FOMO atau FUD, lalu langsung jual saat pasar turun,
sehingga besar kemungkinan kamu akan rugi. Jadi, penting banget untuk jujur pada diri sendiri. Apa tujuan finansialmu? Sejauh mana kamu siap dengan risiko? Dan sudah sejauh mana kamu belajar sebelum benar-benar masuk? Ingat, bukan semua orang cocok investasi saham, tapi semua orang perlu investasi. Dan ada banyak cara selain saham. Banyak orang masih berpikir bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya, atau hanya mereka yang kuliah di jurusan ekonomi. Tapi kenyataannya, investasi bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya, melainkan seberapa cerdas kamu mengelolanya. Investasi adalah konsep yang universal. Siapapun bisa mulai, bahkan dengan modal minim. Dan yang sering dilupakan, investasi nggak selalu soal saham atau reksadana. Waktu yang kamu habiskan untuk belajar, skill yang kamu asah, atau bahkan kesehatan yang kamu jaga, itu juga investasi. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tapi sudahkah kamu sadar kalau kamu sedang berinvestasi setiap hari? Kalau kamu masih bingung harus mulai investasi dari mana, jawabannya sederhana, mulailah dari diri sendiri. Investasi pada diri sendiri adalah yang paling fundamental, dan seringkali yang paling menguntungkan. Pertama, pendidikan. Ikut kursus, baca buku, atau kuliah lagi. Itu semua meningkatkan pengetahuan dan membuka lebih banyak pintu peluang. Kedua, kesehatan. Pola makan sehat, tidur cukup, dan olahraga teratur bukan cuma soal gaya hidup. Ini adalah aset jangka panjang yang menjaga produktivitas dan kualitas hidup kamu. Dan yang ketiga, keterampilan. Baik itu skill teknis seperti coding, maupun soft skill seperti komunikasi. Semuanya punya nilai tinggi di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Intinya, investasi terbaik bukan saham, emas, atau properti, tapi diri kamu sendiri. Karena hasilnya bisa tak terbatas, dan manfaatnya akan kamu rasakan seumur hidup. Kalau kamu merasa saham terlalu kompleks atau risikonya terlalu tinggi, jangan khawatir. Masih banyak pilihan investasi lain yang lebih simpel dan mudah diakses. Tinggal disesuaikan dengan profil risikomu. Pertama, reksadana. Cocok buat pemula karena dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi, kamu tinggal setor dana dan biarkan ahlinya yang kelola. Risiko juga tersebar ke banyak aset, jadi lebih aman. Kedua, emas. Ini aset klasik yang jadi pelindung nilai di masa krisis. Harganya relatif stabil dan sekarang bisa dibeli, mulai dari nominal kecil, lewat tabungan emas digital. Ketiga, properti kecil. Misalnya beli tanah kafling, kontrakan, atau rumah kecil untuk disewakan. Selain bisa naik nilainya, kamu juga dapat penghasilan pasif setiap bulan. Jadi, investasi nggak harus ribet. Yang penting kamu mulai dari yang paling sesuai dengan kemampuan dan pemahamanmu. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa investasi itu cuma soal uang. Padahal, kalau kita melihat lebih luas, investasi itu adalah cara berpikir. Ini tentang bagaimana kita mengalokasikan waktu, energi, dan uang ke hal-hal yang memberikan hasil di masa depan. Coba lihat grafik ini. Investasi nggak cuma soal aset finansial, tapi juga investasi ke diri sendiri, hubungan sosial, hobi, dan passion. Investasi ke diri sendiri bisa berupa belajar skill baru, menjaga kesehatan, atau meningkatkan kepercayaan diri. Hubungan juga aset, teman baik, mentor, komunitas. Itu semua bisa bantu kamu berkembang secara personal maupun profesional. Bahkan hobi dan passion, saat ditekuni dengan serius, bisa jadi sumber kebahagiaan dan bahkan sumber income. Dengan pola pikir ini, kita nggak cuma mengejar cuan, tapi juga mengejar kualitas hidup. Inilah yang dimaksud investasi sebagai gaya hidup. Bukan sekadar cari return, tapi tumbuh jadi versi terbaik dari diri kita. Oke, sekarang mari kita rangkum semuanya. Langkah pertama dalam investasi bukan langsung beli saham atau reksadana, tapi pahami diri sendiri. Tanyakan, apa tujuan finansial saya? Seberapa besar toleransi risiko saya? Dan bagaimana kondisi keuangan saya saat ini? Setelah itu, edukasi diri. Jangan asal ikut-ikutan tren. Setiap orang punya profil risiko yang berbeda. Jadi penting banget buat pilih instrumen investasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Dan terakhir,
Mulai kecil. Jangan tunggu modal besar. Mulai dari nominal yang realistis dan tingkatkan perlahan. Yang penting, konsisten dan disiplin. Ingat, investasi itu perjalanan personal. Nggak ada rumus pasti yang cocok untuk semua orang. Kuncinya, kenali diri, terus belajar, dan jangan takut beradaptasi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat membangun masa depan finansial kamu.